Iya ibu, saya pengen melestarikan budaya Sunda lewat seni. Oh banyak yang nggak paham bu. Bagus tuh Neng, soalnya ya anak muda zaman sekarang mah nih suka nyetik Koreaan, K-pop gitu. Ibu mah gak ngerti pokoknya kayak gitulah. Contohnya anak ibu Yudi, pulang kerja teh main komputer terus. Pusing ibu juga baru-baru kayak main gini cantik kreatif. Masya Allah. Ibu mah bangga ada Neng di sini. Ya udah tuh ibu masuk dulu ya. Iya ibu mah. Semangat Neng. Iya ibu. Apa nih man? Ini keren banget man. Buset main lukis lagi? Iya. Segoi ini lukisan lagi juga dong. Bayar dulu baru ngomong. Tadi Din, mau kemana nih pagi-pagi? Lapar nih mau beli sarapan. Duluan ya, mata nih. Dasar ibu. Masuk dulu ya man, aku ini udah sarapan buat kamu. Pasti kamu udah sarapan. Makasih loh, tumben baik. Man, ingat gak sih aplikasi Pokemon Go yang trending di tahun 2016 itu? Yang mana? Itu loh aplikasi AR yang bisa ganti Pokemon. Keren gak sih kalau misalkan ada aplikasi AR yang bisa ngeliatin tarian tradisional, pakaian adat, atau bahkan sejarahnya langsung di ponsel mereka? Juga, kamu bikin apa Yud? Banyak eksperimen yang udah dilakuin. Mulai bikin aplikasi ini, itulah. Jangan-jangan bubur ini sogokan ya? Ayo kita bikin aplikasi AR tentang budaya Sunda. Aduh Bud, kamu ngajak bikin aplikasi kayak ngajak di sebelah. Enggak nih, lumayan tahu buat tambah-tambah pengalaman. Ya udah, deal. Tapi hasilnya bagi dua ya. Maya dan Yudi sibuk pada tugas mereka masing-masing. Yudi yang sibuk dengan membuat aplikasi dan juga Maya yang sibuk dengan sketsa yang ia buat. Yud, lihat deh, udah bagus belum kan? Ini sih udah bagus, Mai. Kamu bisa tinggal pakai elemen-elemen gitu biar si gambar-gambarnya tuh lebih hidup. Oke deh. Kalian berdua sibuk banget sih. Lagi ngapain? Bikin L. Oh yang kayak Pokemon Go itu ya? Iya benar. Akhirnya Yud, selesai juga desain kita. Iya, Mai. Alhamdulillah ya. Astagfirullahaladzim, Neng dari kemarin belum tidur. Tidur kok ibu, tapi cuma 3 jam doang. Tidur sekarang tidur. Cepat. Iya. Maya pamit dulu ibu. Iya, sok mangga. Siap. Setelah aplikasi yang mereka buat selesai, akhirnya aplikasi mereka pun diterbitkan. Mereka semua tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap kepopuleran aplikasi. Pada saat aplikasi diterbitkan pun, hanya ada 5 orang yang memainkan aplikasi. Itu pun yang memainkan adalah Ibu Sari, Dina, Yudi, Maya, dan satu lagi entah siapa yang memainkan aplikasi tersebut. Akhirnya dengan kreativitas Yudi dan kepopuleran yang di aplikasi Tik-Tik, akhirnya Yudi mencoba mempromosikan di aplikasi tersebut dan akhirnya aplikasi tersebut viral. Ini aplikasinya keren banget. Iya, yuk kita coba download dulu nggak sih? Unduh dulu aplikasinya, penasaran nggak sih? Ayo, kita download dulu yuk. Aplikasinya udah aku ini tahu, lihat. Ini bagus ya sih? Wow, seru banget ada yang nari-nari gini. Nah itu. Oh. Main, lihat deh. Aplikasinya makin hari makin banyak yang main. Iya, kok bisa cepet yuk? Kamu promosi di Tik-Tik ya? Iya dong, kamu tahu kan kalau Tik-Tik aku ada banyak, jadi bisa viral deh. Bagus dong Yud, kalau gini kan jadi banyak yang tahu budaya Sunda.
Maya sebetulnya tidak tahu bahwa sebenarnya Yudi memiliki niat lain mengenai aplikasi yang mereka buat. Yudi ingin mengubah esensial Sunda yang ada dengan menggantikan budaya-budaya luar. Tujuannya agar aplikasi tersebut makin terkenal dan Yudi bisa mendapat komisi yang lebih banyak. Yudi, kok aplikasinya gak ada budaya Sundanya? Kenapa isinya budaya luar semua? Santai dulu, Maya. Ini kan bagus loh. Kenapa kamu malah marah? Ini kan aplikasinya makin populer. Kalau makin populer, makin cuan juga kan? Cuman, ya tapi nggak sampai semuanya dirubah dong, Yu. Aku udah bermaksud merubah budaya Sundanya, Mai. Tapi kita harus realistis nggak sih? Ini bukan soal pasar, Yu. Ini tentang identitas. Kamu nggak ngerti ya? Kalau budaya kita ini tuh bukan cuma buat dijual. Iya, aku ngerti. Tapi kita nggak bisa terus ngikutin inovasi lama, Mai. Kita bakal ketinggalan zaman. Yang ini selalu ngikutin yang populer. Jadi aku campur budaya lain biar balance. Balance? Yu, aku nggak masalah ya sama budaya luarnya. Tapi kalau kayak gini terus, budaya kita yang bakal hilang. Aku kira kamu paham konsep dan tujuan utama kita ngerjain proyek ini. Kamu siapa? Aku adalah kamu, Maya. Aku adalah kamu yang gagal mempertahankan budaya kita. Apa maksudmu? 20 tahun ke depan, AR yang kamu dan Yudi buat menjadi sangat terkenal. Tapi bukan untuk alasan yang seharusnya. Yang awalnya kita pikir sebagai cara memperkenalkan budaya Sunda, malah menjadi alat untuk menghapusnya. Tarian tradisional seperti Jaipong tidak lagi dikenali oleh generasi muda. Gerakan tarian yang disederhanakan agar terlihat lebih global kehilangan makna dan jiwa aslinya. Tapi itu hanya adaptasi. Bukankah itu cara agar budaya kita lebih hidup? Adaptasi, Mai. Tidak. Itu adalah penghapusan. Generasi berikutnya tidak lagi tahu apa arti tarian itu. Kostum adat tidak lebih dari kostum cosplay. Cerita rakyat seperti lutung kasarung atau sangkuriang dihilangkan oleh tren global. Kamu tahu apa yang terjadi dengan orang-orang yang masih memegang teguh tradisi, mulai melihat kita sebagai pengkhianat. Bu Sari, ingat ya, dulu dia mendukung dengan sepenuh hati, tapi di masa depan dia sangat membenci kita. Bu Sari, kenapa? Aku hanya ingin melakukan yang terbaik. Kamu tidak mendengarkannya, Maya. Ketika Yudi memaksakan perubahan demi pasar, Bu Sari memperingati kita, tapi kamu malah sibuk mengejar ambisi. Yudi, anaknya sendiri tak lagi diakui sebagai keluarganya. Bu Sari meninggal dalam kecewaan yang mendalam, membawa rasa sakit yang tak pernah kita tebus. Lalu, apa yang terjadi pada aku? Aku merasa bersalah setiap hari. Ketika aplikasi kita semakin besar, aku mencoba memperbaiki segalanya. Tapi saat itu sudah terlambat. Banyak orang yang marah. Budaya kita tak lagi dihormati. Kamu tahu, Maya, ada kepercayaan bahwa jika budaya kita dihancurkan, roh leluhur akan marah. Aku pikir itu hanya mitos, sampai aku melihatnya sendiri. Apa maksudmu? Apa yang terjadi? Aku menghadiri pameran budaya, mencoba memperbaiki citra kita. Tapi saat itu, instalasi wayang golek, simbol tradisi kita tiba-tiba runtuh. Itu jatuh menimpa tubuhku. Orang-orang mengatakan itu kecelakaan, tapi aku tahu itu lebih dari itu. Aku merasakan kemarahan yang tak terlihat, sesuatu yang berasal dari jauh, sesuatu yang telah kita usik. Aku tewas di sana, Maya. Dan sejak saat itu, arwahku tidak pernah tenang. Tidak, tidak mungkin. Aku tidak pernah berniat seperti ini. Dan itulah kenapa aku kembali.
masih membutakanmu, Maya. Teknologi seharusnya melayani budaya, bukan merusaknya. Dengarkan, Besar. Dengarkan leluhur kita. Jika tidak, kamu akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan aku tidak ingin kamu menjadi seperti aku. Tadi mimpi apa? Terdengar kayak pesan. Masih mau main kemarin kan? Udahlah, kamu ini nggak akan ngerti gimana target pasar sekarang. Yuki, sekali lagi ini bukan tentang target pasar. Aku cuma takut budaya kita hilang. Alah, soal nasionalis kamu. Kamu aja masih suka K-pop kan? Soal mau jaga budaya. Setidaknya aku masih peduli tentang budaya yang ada. Tidak seperti kamu, Yudi. Ya, kamu ini emang dari awal kiranya. Ibu, katanya PPN naik jadi 12% ya? PPN aja naik, apalagi harga naik atau Ibu? Ibu! Gimana Ibu? Dari warung cek harga buat belanja masak nanti. Kosan biasa. Anak Ibu saya beli bodoh pisan, bisa bikin aplikasi. Anak saya mah atuh boro-boro. Biasa Ibu Gen Z mah udah teknologi mah udah jagoan lah. Tapi ayah disuruh sama orang tua, rese pisan. Gitu ya Bu, sama mama. Ratu duluan Bu, duluan. Oh iya Ibu. Waalaikumsalam. Ibu saya akhirnya jadi kebenar. Iya, maknya bikin aplikasi budaya Sunda jadi budaya lain. Saya juga tahu dari anak saya itu. Anak zaman sekarang mah ya pada kayak gitu. Saya juga awalnya kagum sama Yudi teh. Betul sarwa kene. Iya udah pada gak bener ini mah Ibu. Yud, aku udah coba segala hal untuk memahami dirimu melihat dunia. Hingga aku mengikuti arah yang kamu tunjukkan. Tapi semakin aku melangkah, semakin aku merasa kehilangan diriku sendiri. Kehilangan dirimu sendiri? Apa maksudnya, Mai? Aku udah ngebantu kamu untuk mendapatkan semua ini. Kalau bukan karena aku, kamu gak akan ada di tempatmu sekarang. Benar, kamu membantuku. Tapi apa gunanya bantuan itu jika aku tidak tahu siapa sebenarnya aku? Aku ingin melestarikan budaya Sunda dengan cara yang bermakna. Sedangkan kamu menjualnya seperti dagangan yang tidak ada jiwa. Ini tentang prinsip lagi kan? Hidup masih sederhana itu, Mai. Kita butuh uang, butuh pengakuan. Tanpa itu semua usahamu bakal sia-sia. Tidak semua hal bisa diukur oleh uang atau pengakuan, Yud. Bagiku, seni adalah warisan. Suatu hal yang harus dijaga dengan hati-hati. Bukan diperjualbelikan dengan sembarangan. Tapi kamu tidak pernah mengerti tentang itu. Karena aku realistis. Kalau kamu gak nerima itu semua, berarti kamu yang keras kepala. Kamu salah. Aku tidak keras kepala. Aku hanya takut aku kehilangan diri aku. Jika kamu tidak memahami aku, kita tidak bisa bicara lagi bersama. Jadi ini akhirnya ya, kamu lebih memilih prinsip daripada aku. Aku memilih apa yang benar. Maaf ya. Aku harus maju. Tapi tanpa Yudi yang ngerti teknologi, apa aku bisa? Eyar ini gak sederhana. Aku gak bakal bisa ngurus sendiri. Halo, ini sama siapa ya? Halo Maya, aku Salman, temennya Yudi di kampus. Aku tahu kamu dari proyek AR sebelumnya. Aku dapat nomor kamu dari buatin kolaborasi kampus. Aku harap aku nggak ngeganggu ya. Oh, aku ingat pameran itu. Kenapa ya? Aku suka banget idemu melestarikan budaya Sunda lewat teknologi. Aku tahu proyek kamu sebelumnya berhenti, dan aku pikir aku bisa bantu kalau kamu mau kolaborasi gitu. Kenapa kamu mau bantu? Aku juga peduli sama budaya. Aku yakin kita bisa buat yang lebih baik. Kamu serius mau bantu aku?
Kenapa sih sampai peduli segitunya? Karena aku percaya lewat teknologi kita bisa melestarikan budaya, bukan malah menghapusnya. Aku juga suka seni dan budaya tradisional, Maya. Melihat kamu mau menghidupkan budaya Sunda lewat AR, itu menginspirasi aku banget. Aku hargain niat kamu, Salman. Tapi jujur, aku belum tahu harus mulai dari mana lagi setelah semuanya berantakan. Kalau kamu bersedia, kita bisa ketemu. Kita bahas ini lebih santai. Aku cuma mau bantu kamu buat mewujudkan ide besar ini. Oke, gimana kalau di kafe kabin? Aku sering ke sana. Sip, aku langsung ke sana. Sampai ketemu, Maya. Maya, duduk. Sampai deh. Ya, akhirnya ketemu sama kamu. Penasaran deh gimana ide dari kamu? Sebenarnya aku mau bikin aplikasi AR baru yang lebih menghormati esensi budaya Sunda. Tapi aku masih trauma dari proyek sebelumnya. Aku paham. Proyek sebelumnya bagus secara teknologi, tapi aku juga lihat ada budayanya sedikit terkikis. Man, aku rasa kita harus memastikan deh setiap detail dalam aplikasi ini menggambarkan budaya Sunda dengan cara yang otentik. Setuju. Kita akan buat pengalaman edukatif, bukan hanya hiburan semata, tetapi kita harus menjaga makna asli budaya Sundanya ya. Aku yakin AR ini bisa digunakan dengan baik, bakal cocok banget deh sama kalangan Gen Z. Nice. Ayo kita mulai coding. Maya dan Salman mengembangkan aplikasi itu dengan penuh kehati-hatian, berusaha memastikan kesalahan sebelumnya tidak terulang. Berkat kerja keras mereka, aplikasi tersebut akhirnya sukses dan mendapat banyak perhatian. Udah lihat kan? Iya Bu, Yudi nyesel banget. Harusnya Yudi nurutin apa perkataan Maya sama Ibu. Lain kali jangan gitu ya, tuh udah ngelakuin dua kesalahan besar. Pertama, udah lepasin Maya gitu aja. Yang kedua, udah ngerusak budaya sendiri. Untung ya, tinggalnya di Indonesia, jadi nggak di penjara. Iya Bu, Yudi tahu Yudi salah. Yudi udah ngecewain Ibu. Maaf ya Bu. Ya, jadiin pelajaran. Kalau nggak semua hal itu bisa ubah seenaknya. Kamu jangan minta maaf sama ibu doang, minta maaf sama Maya. Maya udah kecewa pisan sama. Beberapa hari kemudian, Maya dan Salman berhasil mengadakan pameran budaya di kampusnya. Selamat datang dan terima kasih telah hadir. Kami ingin mempersembahkan aplikasi AR dengan tujuan untuk melestarikan budaya Sunda. Dengan teknologi ini, kami harap budaya kita dapat dinikmati dengan cara yang baru dan tanpa menghilangkan maknanya. Aplikasi ini menghidupkan tradisi melalui pengalaman interaktif. Pengguna dapat belajar tentang tari, musik, hingga cerita rakyat langsung dari tokoh-tokoh yang kami hadirkan melalui bentuk animasi AR. Keren banget sih Salman. Iyalah orang gue yang nyiapin Maya. Ini sangat luar biasa anak-anak. Saya jadi tertarik untuk belajar budaya sendiri, bukan cuma main game. Iya, Maya itu memang mahasiswa berprestasi di kampus ini. Jadi wajar aja kalau dia bisa sekeren itu. Wah, keren banget gak sih? Rasanya aku kayak kenal sama sejarah. Bahkan namanya juga asli gak sih? Ini parah banget. Iya, benar-benar ya kan? Ibu lihat Maya keren banget kayak ibu ya. Emang ibu udah melihat potensi Maya dari awal dia mau ya aku mah bangga banget dan temenan sama Maya. Alhamdulillah sekarang Maya udah punya partner yang sepemikiran sama dia ya. Lihat deh Maya tadi, orang-orang udah suka sama aplikasi kita. Aku gak nyangka ya bisa sampai di titik ini.
apalagi setelah semua yang terjadi. Tapi aku bersyukur kita bisa menjaga esensi budaya ini. Udah lama ya ketemu ibu-ibu yang lain. Itu Masya Allah. Gimana kabarnya ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu nonton pameran juga? Iya. Keren-keren ya. Udah aku yang buat ibu yang mana? Ibu udah ketemu Sari. Tapi tadi ada tuh di depan. Oh iya, tapi kita udah ngobrol. Gimana ya anaknya sekarang, masih kayak gitu nggak ya? Hari ini Mas Yudi udah berubah masih. Iya, udah sama Maya. Ibu sini, ternyata ya PPN yang 12% itu nggak jadi naik. Tapi cengek mama sih tetap mahal. Iya ya, yang jadinya berapa tuh? 1 kilo 120.000. Mahal banget ya ibu-ibu. Cobain aplikasi AR ini deh. Ini keren banget. Belajar budaya di sini seru banget. Makasih Maya dan Yusuf. Ini baru awal Maya. Aku yakin aplikasinya bakal terus berkembang dan lebih baik. Iya, kita akan terus tingkatkan. Ini bukan cuma soal aplikasi, tapi soal menjaga budaya kita tetap hidup. Ibu juga minta maaf sama Dewan. Itu Mima itu. Cepat pulang. Iya Bu, iya. Mai. Kayak aku tahu mungkin aku emang gak pantas buat ngomong, tapi aku harus ngomong ini, Mai. Dulu aku buta, aku cuma mikirin keuntungan dan aku ngelakuin apa yang harusnya aku jaga. Aku minta maaf, Mai. Kita semua pernah salah, Yudi. Aku maafin kamu kok. Pameran budaya adalah wujud dari mimpi yang Maya perjuangkan dengan darah, air mata, dan hati yang tak pernah menyerah. Setiap instalasi yang dipamerkan mencerminkan dedikasi dan cinta Maya terhadap budaya yang hampir terlupakan. Mimpi itu kini nyata, dan Maya merasa bangga dengan setiap karya yang dipamerkan, meski kenangan pahit tentang masa lalu sering muncul di benaknya. Salah satu instalasi yang paling berkesan adalah wayang golek yang berdiri megah, mengingatkannya pada tragedi yang pernah terjadi. Namun kali ini, Maya merasa tidak ada lagi rasa takut. Dia telah berdamai dan setiap karya ini menjadi bukti dari perjuangannya yang tidak sia-sia. Maya juga belajar bahwa memaafkan bukan hanya untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Setelah menghadapi penyesalan dari Yudi, Maya menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada. Ia tahu bahwa dengan memaafkan, ia bisa melepaskan beban yang selama ini ia bawa. Dengan setiap langkah, Maya semakin yakin bahwa tradisi yang ia perjuangkan akan terus hidup. Warisannya akan dilanjutkan oleh mereka yang peduli untuk menjaga dan melestarikannya. Hidup memang sebuah siklus. Terkadang kita jatuh di tempat yang sama hanya untuk bangkit dengan cara yang berbeda.